Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Oke, kali ini kita akan bahas-bahas soal tentang aliran linguistik. Jadi banyak banget di kolom komentar yang meminta untuk kita bahas-bahas soal tentang aliran linguistik ya. Jadi tadi sudah buka-buka modul. Oke. Jadi bertemulah soal-soal seperti ini. Ini ada di dalam modul tentang pembelajaran aliran linguistik. Di situ juga sebetulnya ada kunci jawabannya. Tetapi kan diberikan materi dulu baru ada soal, baru ada kunci jawaban. Biasanya seperti itu ya kalau di modul-modul yang ada. Oke, tapi di sini akan kita bahas satu persatu gitu. Karena banyak yang bilang, aduh susah banget sih membedakan antar aliran ini gitu. Soalnya mirip-mirip, tetapi nanti pilihannya bisa jadi berbeda gitu kan. Oke, jadi kita akan bahas ya satu persatu tentang aliran-aliran linguistik ini. Oke, kita langsung saja coba masuk ke dalam soal. Soal nomor 1. Pagi ini Pak Tana membagikan rapor akhir semester 2. Artinya akan ada kenaikan kelas. Tony akhirnya naik kelas. Tahun depan ia sudah memasuki kelas 7. Pada kata kenaikan terdiri atas morfem bebas naik dan morfem terikat ke-an. Kajian unit bahasa seperti contoh di atas merupakan kajian linguistik berdasarkan aliran titik-titik. Oke, kalau ada soal seperti ini, jangan terkecoh dengan cerita yang di atasnya ya. Khusus untuk soal ini dulu kita pahami. Satu soal ini dulu, coba. Pagi ini Pak Tana membagikan rapot akhir semester 2. Artinya akan ada kenaikan kelas. Tony akhirnya naik kelas. Tahun depan ia sudah memasuki kelas 7. Jadi ini unsur soal hot nih seperti ini. Jadi ini hanya stimulus ini sebetulnya dari kata pagi ini sampai kelas 8 ini. Ini adalah stimulus, rangsangan supaya kita berpikir. Oh, jadi ada ceritanya dulu, baru langsung masuk ke soal. Pada kata kenaikan, ke naik an, jadi konfiks ke an, ya kan, bertemu dengan kata dasar naik, jadinya kenaikan terdiri atas morfem bebas naik dan morfem terikat ke an. Jadi morfem bebas ini morfem yang dapat berdiri sendiri ya, kata dasar, jadi tanpa bantuan ke an atau tanpa bantuan afiksasi maupun prefik, sufik, infik, konfiks, dia tetap memiliki arti, bisa berdiri sendiri. Tetapi kalau morfem terikat itu harus dilekatkan pada kata dasar baru dia bermakna atau memiliki arti seperti itu. Jadi kajian unit bahasa seperti contoh di atas merupakan kajian linguistik berdasarkan aliran A. Deskriptif, B. Struktural, C. Fungsional, D. Transformasi. Jadi soalnya ada pada kata kenaikan itu terdiri atas morfem bebas naik dan morfem terikat ke an. Jadi aliran linguistik yang mengkaji tentang morfem, fonem maupun kalimat itu apa gitu kan. Jadi jawabannya adalah struktural ya, struktural. Tapi bukan berarti yang membahas tentang fonem, morfem maupun sintaksis itu semuanya struktural. Beda-beda, nanti beda pertanyaan, jawabannya akan beda. Nantilah kita masuk ke soal yang nomor 2 baru akan tahu perbedaannya. Jadi kalau soalnya ini hanya membahas bentuknya saja, tidak membahas fungsi maupun maknanya, itu adalah aliran struktural. Ya, jadi kalau tidak membahas fungsi dan tidak membahas makna, hanya fokus ke bentuk morfem atau terdiri dari morfem ini, terdiri dari
frasa ini gitu. Misalkan tuh ya, itu adalah kajian aliran linguistik struktural karena tidak membahas fungsi maupun makna. Oke, kita masuk ke soal nomor 2 supaya lebih paham. Oke, nomor 2. Dari aspek morfologi dapat dilihat contoh penggunaan awalan me dan pe. Awalan me bertemu dengan kata dasar tulis dan awalan pe bertemu dengan kata dasar tulis memiliki fungsi pembeda. Me bertemu dengan kata dasar tulis menjadi menulis sebagai kata verba. Dan pe bertemu dengan kata dasar tulis menjadi penulis sebagai kata nomina. Penggunaan morfem bebas atau kata dasar yang sama namun didahului oleh morfem terikat yang berbeda, maka fungsinya pun menjadi berbeda. Kajian seperti contoh di atas merupakan kajian linguistik berdasarkan aliran titik-titik. A. Deskriptif, B. Struktural, C. Transformasi, atau D. Fungsional. Oke, ini menarik ya, ini sama-sama morfem. Ada morfem bebas dan sama-sama membahas tentang morfem bebas yang bertemu dengan morfem terikat. Yang nomor 1 juga tadi, yang aliran struktural tadi, morfem bebas bertemu dengan morfem terikat seperti itu ya. Tapi dia hanya membahas tentang bentuknya saja. Kan gitu. Hanya membahas kata kenaikan itu terdiri dari konfiks ke-an plus atau bertemu dengan kata dasar naik menjadi kenaikan. Nah, oke. Hanya sebatas sampai di situ berarti itu aliran struktural. Tetapi kalau sudah masuk ke dalam pembahasan seperti ini, awalan me bertemu dengan kata dasar tulis, itu awalnya fungsinya adalah verba karena menulis ya kan. Awalan me bertemu kata dasar tulis, itu fungsinya awalnya adalah menulis. Tetapi apabila diubah ini awalannya tadi bukan me lagi menjadi pe bertemu dengan kata tulis, maka menjadi penulis. Dan fungsinya pun jadi berubah menjadi nomina. Ya kan? Tadinya verba, kata kerja, sekarang menjadi nomina. Atau tadinya menulis berubah jadi penulis. Itu fungsinya sudah beda di dalam kalimat. Jadi penggunaan morfem bebas atau kata dasar yang sama namun didahului oleh morfem terikat yang berbeda, maka fungsinya pun menjadi berbeda. Kajian seperti contoh di atas merupakan kajian linguistik berdasarkan aliran A. Deskriptif, B. Struktural, C. Transformasi, atau D. Fungsional. Jadi kalau kajian linguistik ini sama-sama membahas tentang morfem, sama-sama membahas tentang awalan ini, bertemu kata dasar ini gitu. Tetapi kalau hanya membahas tentang strukturnya saja, itu ya namanya aliran struktural. Tetapi kalau sudah masuk ke fungsinya, jadi fungsi awalan ini bertemu dengan kata dasar ini bisa merubah fungsi awalnya loh gitu. Itu sudah masuk ke aliran fungsional gitu ya. Oke, kita masuk ke soal yang ketiga nih, supaya lebih paham lagi. Misalkan penjelasan nomor 1 sama nomor 2 tadi kurang greget, jadi kita coba deh untuk masuk ke soal yang nomor 3. Coba. Hubungan antara bunyi T, J, dan D yang terdapat pada kata-kata dari, tari, dan jari merupakan hubungan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tuturan dengan unsur-unsur sejenis yang tidak terdapat dalam tuturan yang bersangkutan pada tataran fonologi. Penjelasan tersebut merupakan pengembangan materi pada aliran A. Fungsional, B. Deskriptif, C. Struktural, atau D. Transformasi. Oke, jawabannya adalah
C ya, struktural. Kenapa struktural? Karena struktural itu bahasannya, kalau setelah baca modul ini menurut saya pribadi dulu saja lah, ini termasuk luas dibandingkan yang deskriptif dan fungsional. Itu kesimpulan menurut saya ya setelah membaca modul tentang aliran linguistik. Jadi kalau struktural itu kajiannya itu hubungannya dengan fonem, morfem, sintaksis atau kalimat juga, tetapi hanya fokus ke tataran strukturnya saja. Jadi misalkan bentuk fonem baju itu terdiri dari B, A, J, U. Udah selesai, hanya batas sampai situ. Itu namanya aliran struktural. Tapi nanti kalau sudah membahas fungsi dan makna, itu udah baru dah lain lagi. Masuk ke aliran yang lain lagi, seperti itu ya. Jadi kalau ini hubungan antara bunyi T, J, dan D gitu kan, terdapat pada kata tari, dari, jari, itu hubungan antar unsur-unsur yang terdapat dalam satu tuturan, maka itu pengembangan materi pada aliran struktural. Oke, langsung kita bahas saja ya soal selanjutnya ini. Pada kata mata dan data, jadi M dan D pada kata mata dan data itu tidak mempunyai makna. Namun karena diposisikan bersama sebagai pasangan minimal, di mana keduanya memiliki daerah artikulasi yang sama, maka penggunaan fonem M dan D menjadi memiliki fungsi pembeda makna. Contoh di atas merupakan kajian linguistik berdasarkan aliran. Ingat tadi kalau hanya terbatas di strukturnya saja, di bentuknya saja, itu kan aliran struktural. Tetapi kalau sudah masuk ke fungsinya apa, itu masuk ke aliran fungsional. Jadi tadi kalau yang soal sebelumnya fungsi ke apa tadi ya, fungsi ke atau fungsi menulis dan penulis. Jadi awalan me dan pe itu bila bertemu kata dasar, sama-sama kata dasar tulis tuh, yang tadinya menulis dan menjadi penulis, itu sudah merubah fungsi ya. Morfem bisa merubah fungsi dari verba menjadi nomina. Sedangkan ini perbedaan fonem M dan D saja ternyata memiliki fungsi sebagai pembeda makna. Ya betul, mata dengan data sudah beda ya. Padahal hanya berbeda satu fonem saja, fonem M dan D. Jadi pokoknya intinya yang mengurusi masalah fungsi itu adalah aliran fungsional. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke soal selanjutnya. Ibu Ita, guru Bahasa Indonesia SMP Insan Mandiri, akan mengajarkan materi yang berkaitan dengan kajian morfologi berupa frasa yang merupakan unit gramatika dengan menyajikan sebuah kalimat di bawah ini. Siswa sedang mengerjakan latihan di kelas. Dari kalimat tersebut dapat dianalisis menjadi unit yang lebih kecil, yaitu frasa. Kalimat tersebut memiliki frasa sedang mengerjakan dan di kelas. Kajian unit bahasa seperti contoh di atas merupakan kajian linguistik berdasarkan aliran. Oke, jadi ini ada satu kalimat. Jadi satu kalimat ini bisa dipecah-pecah menjadi beberapa frasa. Jadi kebetulan di kalimat contoh ini bisa dipecah menjadi dua frasa, yaitu frasa sedang mengerjakan dengan frasa di kelas. Jadi kajian yang seperti itu tuh kajian alirannya siapa gitu. Oke, ingat tadi tentang fonem, tentang morfem, tentang kalimat. Kalau hanya sebatas menjelaskan bentuknya saja, tidak menjelaskan fungsinya maupun maknanya, itu masuk ke struktural, seperti itu. Jadi yang betul adalah aliran struktural.
Oke ya, kita masuk ke soal berikutnya. Cermati ilustrasi berikut. Ini antara percakapan guru dengan siswa. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak, hari ini Bapak akan mengadakan ulangan. Baik Pak, apakah semuanya siap? Siap Pak. Contoh percakapan tersebut jika dilihat dari makna setiap kalimatnya termasuk dalam kajian A. Linguistik transformasi, B. Linguistik struktural, C. Linguistik fungsional, atau D. Linguistik deskriptif. Oke. Contoh percakapan tersebut jika dilihat dari makna setiap kalimatnya termasuk dalam kajian. Oke, jawabannya adalah D ya, linguistik deskriptif. Oke. Jadi linguistik deskriptif ini intinya adalah mendeskripsikan bahasa secara apa adanya. Jadi ini kan muridnya menerima bahasa gurunya apa adanya nih. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Hari ini Bapak akan mengadakan ulangan. Baik Pak, oke Pak. Berarti kan memang apa adanya diterima sama murid itu. Jadi mau mengadakan ulangan, oke, baik gitu kan. Apakah semuanya siap? Siap gitu. Dan pertanyaannya pun, contoh percakapan tersebut jika dilihat dari makna setiap kalimat termasuk dalam kajian. Oke, jadi masuk dalam kajian linguistik deskriptif, karena linguistik deskriptif artinya mendeskripsikan bahasa secara apa adanya, seperti itu. Oke, jadi ini adalah contoh soal tentang aliran linguistik. Semoga bisa dengan mudah dipahami gitu kan. Oke.